Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya Medini Sastu dengan NIM 2305112600. Saya dari Prodi PGSD kelas 23C akan menjelaskan tentang resensi dari sebuah novel yang berjudul Samuel untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian kebahasaan bersama Bapak Dede Permana SPD MPD. Baiklah, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah tentang penokohan. Yang pertama yaitu tentang tokoh Samuel. Samuel di sini berperan sebagai tokoh yang protagonis. Tokoh Samuel ini dikenal sebagai sosok pria tampan yang berkepribadian tegas, tidak berperan dan kejam. Tokoh Samuel memang selalu menyembunyikan kehidupan aslinya di balik topeng. Di depan banyak orang, Samuel terlihat mempunyai kehidupan yang sempurna. Yang kedua yaitu Azura. Azura juga berperan sebagai tokoh yang protagonis. Azura mempunyai kepribadian yang manja, polos, dan menyebalkan. Tokoh Samuel dan Azura memang mempunyai kepribadian yang sangat amat bertolak belakang. Yang ketiga yaitu Raskal. Raskal di sini berperan sebagai peran yang antagonis. Raskal mempunyai sifat yang menyebalkan dan juga pendendam karena kesalahpahaman antara dirinya dan Samuel. Yang keempat yaitu tokoh Areksa. Areksa juga mempunyai kepribadian yang peran yang protagonis. Wakil ketua Diamond Gang ini mempunyai sifat yang paling kalem dan normal di antara Diamond Gang yang lainnya. Yang kelima yaitu Ilona. Ilona berperan sebagai tokoh yang protagonis. Ilona adalah satu-satunya anggota perempuan Diamond Gang. Ia adalah sosok wanita yang teguh, tegas, namun ada kalanya Ilona akan menjadi perempuan yang manja dan clingy hanya kepada pacarnya yaitu Areksa. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang alur. Alur dari novel Samuel ini menggunakan alur campuran yaitu alur maju mundur atau yang bisa kita lihat dari contoh yang ada di dalam ceritanya seperti pada bagian flashback on. Samuel menerawang jauh mengingat kembali masa saat mereka masih menjadi sahabat sekelas sampai kelas 3 SMP. Contoh yang kedua yaitu, dan tahun ini menjadi tahun yang sangat gue benci, dimana waktu itu gue ngelihat Ellen dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Yang ketiga saya akan menjelaskan tentang latar tempat. Di sini novel Samuel menggunakan beberapa latar tempat, contohnya seperti sekolah. Bukti latar sekolah ada pada cerita tersebut adalah pada kalimat gerbang sekolah akan ditutup di 7:30 nanti. Ayahnya bilang kalau dirinya telat terus menerus maka pria itu akan memotong uang sakunya selama sebulan. Latar tempat yang kedua yaitu jalan. Contoh dari kalimatnya yaitu banyak sekali kendaraan yang lewat di jalan yang kini tengah ia lewati. Yang ketiga yaitu latar balkon. Contoh kalimatnya, kedua kaki Azura melangkah ke balkon kamarnya. Hari ini sudah beranjak sore. Kepala gadis itu mendongak menatap langit yang berwarna jingga. Yang keempat yaitu latar tempat di kamar. Contoh kalimatnya, ia dibuat kaget saat mendengar pintu kamar diketuk sebanyak 3 kali. Itu pasti Kiara, mamanya. Dengan cepat Samuel merubah wajahnya sesantai mungkin agar tidak ditanya yang aneh-aneh oleh mamanya. Yang ketiga yaitu latar waktu. Latar waktu pada novel Samuel ini menggunakan 3 latar waktu, pagi, siang, dan malam. Selanjutnya yang keempat yaitu latar suasana. Ada beberapa latar suasana yang digunakan oleh penulis seperti sedih. Contoh kalimatnya seperti Azura berlari kencang dengan sesekali menyeka air matanya yang membasahi pipinya. Yang kedua contohnya bahagia. Contoh kalimatnya itu Samuel berlari kencang dengan jurus 1000 bayangan untuk mengejar Azura yang membawa botol dot beserta botol Spider-Man miliknya dengan penuh senyuman di bibirnya. Yang ketiga contohnya yaitu sepi. Latar suasana sepi ini ditunjukkan dengan kalimat dengan langkah gontai Samuel turun ke bawah. Sesampainya di bawah, ia mengerutkan keningnya saat melihat dapur yang sepi. Biasanya sudah ada mama dan papanya di sana. Latar suasana keempat yaitu haru.
Contoh kalimatnya seperti, "Jadi gue berharga?" tanya Samuel menatap mata Azura dengan sorot hangat penuh haru di matanya. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang sudut pandang. Sudut pandang pada novel Samuel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga karena menggunakan nama-nama tokoh. Buktinya, pada kalimat Samuel memandang kepergian Azura dengan sendu. Ingin sekali dia mengejar. Kemudian mendekap tubuh rapuh itu dengan erat. Namun, sekuat apapun keinginannya, Samuel tidak dapat melakukannya. Baiklah, kita lanjut kepada penjelasan yang kelima, yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan penulis di sini dalam menyampaikan cerita sangat santai, menggunakan bahasa sehari-hari yang ringan sehingga mudah dipahami oleh pembacanya. Majas yang digunakan ada contoh majasnya yaitu majas simile. Contoh kalimatnya, "Para tikus bau busuk silahkan pergi ya, jangan lupa nangis di ketek emak yang kencang, hahaha," ujar Kanva, anggota inti Diamond Gang. Contoh majas yang kedua yaitu majas hiperbola. Contoh kalimatnya, "Gue bisa mati kalau nggak minum susu di botol ini," balas Samuel dengan pelototan di matanya. Contoh selanjutnya yaitu Azura mengerutkan keningnya, "Hampir sama kayak aku bisa mati kalau nggak makan permen," ujarnya. Kemudian merogoh satu bungkus permen cemil kita yang berada di sakunya. Yang terakhir yaitu amanat. Amanat dari cerita Samuel ini adalah, janganlah kamu menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi dengan orang yang ada di sekitarmu. Amanat yang kedua yaitu hargai dan sayangilah apa yang sekarang kamu punya. Buatlah orang di sekitarmu merasa bahagia akan kehadiranmu. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.